أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dari ilmu yang saat ini kita cari. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam amalan kita, serta keberkahan dalam harta kita. Dan yang terpenting adalah keberkahan dalam seluruh kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi sekaligus rasul yang Allah utus dalam kehidupan kita. Diutusnya beliau untuk mengajarkan kepada kita ilmu dan mengajak kepada kita kepada jalan yang lurus, mengajak kepada kita kepada cahaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, salah satu tujuannya yaitu karena Allah ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kebodohan, dari kejahilan, dari kesesatan, menuju cahaya, menuju jalan yang lurus, kemudian menuju tujuan yang hak yaitu akhirat. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini setidaknya kita akan menjadikan kajian malam ini sebagai kajian yang mana kajian ini sebagai refresh atau mengulang serta memperbaharui, kemudian menumbuhkan semangat kembali dalam setiap ibadah kita, terutama ibadah dengan ikhlas ya dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang ternyata ketika beramal, ternyata amalnya ini rusak disebabkan karena kurangnya ikhlas atau mungkin karena hilangnya niat untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk akhirat. Maka keikhlasan dalam niat atau dalam beramal ini adalah perkara yang penting di setiap ibadah kita, baik itu ibadah batin ataupun ibadah zahir, baik itu ibadah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ternyata keikhlasan sangat dibutuhkan dalam setiap ibadah kita. Di antara surat yang sering hadir di telinga kita atau mungkin yang sering kita dengar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil bahwasanya terima kasih, bahwasanya ikhlas dan niat adalah salah satu di antara syarat diterimanya amal ibadah kita. Ya. Jadi kalau kita ingin diterima amal ibadah kita, syaratnya ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang dia beramal tapi beramal hanya untuk dunia.
Dan bukan hanya itu parahnya, ternyata amalan yang dia kerjakan itu amalan akhirat, tapi ternyata dia inginkan darinya pahala hanya dunia. Jadi kalau akhirat mah gampang lah, yang penting mah pahala dunia, balasan dunia. Maka ayat ini kata para ulama tafsir, beliau mengatakan, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, dan ini untuk ahlur riya, yang mana mereka beramal tapi amalnya ini hanya untuk memperoleh ganjaran atau pahala dunia. Maka hati-hati ya, ternyata keikhlasan dalam beramal sangat dibutuhkan. Dan ikhlas yang dimaksud di sini yaitu apa? Tidak memiliki riya dan tidak mengharapkan pahala dunia saja, akan tetapi dia mengharapkan pahala akhirat. Ya, maka Allah tadi berfirman, barang siapa yang menghendaki atau menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, wazinataha nuwaffi ilaihim, maka kami pasti akan berikan. Siapa yang beramal amalan akhirat tapi ternyata dia hanya menginginkan pahalanya dunia, maka pasti Allah berikan apa yang dia inginkan. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Engkau datang ke masjid untuk sholat, apa niatmu? Apa tujuanmu? Jika ternyata niatmu karena manusia, padahal itu adalah amalan akhirat, maka pasti Allah berikan. Ingin apa engkau dari sholat tersebut? Ingin disebut apa engkau oleh manusia? Apakah engkau ingin disebut orang yang rajin sholat ke masjid? Atau mungkin orang yang hanya ingin disebut rajin ke masjid, atau yang mungkin Masya Allah ini dan itu, tukang sujud, tukang ruku atau yang lainnya, maka pasti Allah berikan apa yang kau inginkan daripada pahala dunia. Akan tetapi ingat ya, waalaikumsalam, engkau tidak akan diberikan pahala akhirat. Wala yubkhasun, dan engkau tidak akan dirugikan sama sekali di dunia tentang perkara atau tentang ganjaran dunia. Jadi Allah memberikan balasan bagi orang yang punya niat ibadah tapi dia ingin pahala dunia, Allah sempurnakan apa yang dia inginkan. Ganjarannya Allah sempurnakan di dunia, Allah berikan. Tadi yang ingin sholat ternyata ke masjid hanya ingin disebut tukang sholat, Allah jadikan dia dipanggil tukang sholat. Orang yang datang ke pengajian, ternyata datangnya ke pengajian hanya untuk disebut saya rajin ngaji, dia rajin ke majelis ilmu, hanya untuk seperti itu Allah berikan di dunia. Supaya apa? Supaya kita dipanggil alim atau dipanggil tukang menuntut ilmu. Pasti Allah berikan. Dan kita akan mendapati itu. Dan kita pasti akan mendapati itu. Akan tetapi apa? Akan tetapi kita tidak akan diberikan pahala akhirat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dan mereka itu orang-orang yang pasti diberikan oleh Allah bukan ganjaran akhirat, tapi apa? Tapi ternyata neraka. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka yang paling parahnya, orang yang ria itu ternyata bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi ternyata karena pekerjaannya itu atau perilakunya itu, yaitu sifat ria, bisa menjadikan dia celaka di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka hati-hati, Rasulullah sangat mengkhawatirkan perkara atau perbuatan ria. Karena itu akan menghancurkan amal dan akan mencelakakan kita di akhirat. Dunia tak dapat kita pahalanya, akhirat tak dapat, dan yang paling parahnya kita mendapatkan kecelakaan di akhirat, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah mereka ya apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka telah usahakan di dunia, dari sholatnya, ngajinya, puasanya, zakatnya, semuanya, sodakohnya, yang mana dia hanya ingin disebut apa? Disebut ini dan itu. Ya, maka sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia, terhapus apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Di akhirat sudah tak ada apa-apanya. Ya Allah, kemana ini? Aku dulu rajin sodako, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, ya, tapi hampir setiap hari walaupun sedikit. Tapi aku rajin, ya Allah, mana ini pahalanya? Ternyata apa? Ternyata boleh jadi ketika sodakoh sedikit ataupun besar, ya,
dipoto cekrek sambil selfie. Coba fotoin dulu ya. Alhamdulillah hari ini telah sedekah ke panti asuhan misal. Alhamdulillah hari ini telah bersedekah ke fakir miskin misal. Sambil foto seperti ini. Ya. Kasihan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya. Semoga semuanya bisa seperti saya. Masya Allah. Dapat dia apa yang dia inginkan dari amalan itu, dapat disebut oleh manusia rajin sedekah, disebut oleh manusia rajin ini rajin itu, pasti didapatkan oleh dia, tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini keikhlasan sangat dibutuhkan dalam beramal, ya, sangat dibutuhkan dalam beramal, ya. Baik. Maka salah satu syarat beramal ialah ikhlas. Jadi syarat amal yaitu ikhlas. Bahkan syarat diterima amal itu juga ikhlas. Ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu amalan tanpa ikhlas. Banyak orang yang melakukan ibadah, tapi ketika dilihat dari niatnya ternyata tidak ada keikhlasan di dalam. Sebagaimana para sahabat Nabi terdahulu, ya, dan ini ternyata penyakit riya. Ya, hilangnya keikhlasan tidak hanya terjangkit atau menimpa, ya, kepada yang tidak hanya menimpa orang-orang apa? Orang-orang yang awam yang belum diberikan ilmu atau belum menuntut ilmu. Ternyata orang yang sudah berilmu pun bisa diberikan oleh Allah ujian berupa apa? Berupa penyakit riya. Maka hati-hati. Hati-hati. Ya, innamal a'malu binniyat. Maka segala sesuatu tergantung pada niatnya. Untuk apa kita ibadah? Maka dilihat dari niatnya. Allah itu tahu. Allah itu tahu amal yang kita kerjakan. Sebagus apapun amal yang kita kerjakan, ya, tidak akan menjamin amal itu diterima oleh Allah. Boleh jadi bagusnya ibadah kita ternyata nol di hadapan Allah. Tidak ada nilainya sama sekali. Disebabkan karena satu, kurangnya keikhlasan, atau mungkin di dalamnya ada riya. Maka hati-hati. Bahkan di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan, inna awwalan nas yuqda yaumil qiyamah. Ada orang yang pertama kali disidang oleh Allah, yang pertama kali apa? Diadili oleh Allah pada hari kiamat, rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang pertama yaitu seorang yang mati, dan matinya adalah mati syahid setelah berperang. Dan kita tahu berperang itu adalah amalan yang paling besar. Berperang di jalan Allah, bukan perang antar kampung, ya, bukan perang antar sekolah, antar pemuda, bukan. Tapi perang di jalan Allah, membela agama Allah. Dan itu yang mengumumkan adalah pemimpin kita, ya. Maka apa? Kemudian lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya tentang kenikmatan, sehingga ia pun mengetahuinya bahwasanya nikmat orang-orang yang nikmat orang-orang yang berperang di jalan Allah adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berperang ini dia tahu manfaatnya, tahu keutamaan berperang. Akan tetapi apa? Qala fama amilta fiha. Kemudian, ya, setelah itu dikatakan kepada mereka, apa yang telah engkau lakukan di dunia, wahai orang yang berjihad? Apa yang telah engkau lakukan di dunia? Kemudian yang berjihad ini mengatakan apa? Qala qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu untukmu ya Allah, untuk membela agama, dan aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyangkal perkataan orang yang mengaku dia berperang di jalan Allah, ya, niatnya untuk berperang di jalan Allah. Allah mengatakan kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqalu jari. Lah, engkau dusta. Akan tetapi engkau berperang ternyata hanya ingin mendapatkan supaya engkau disebut pemberani. Ya, saha aing geuleukeun musuh, ya, dilawan ku aing sorangan. Ya. Berapa orang tuh musuh? Sekian orang, ya. 10 orang akan saya lawan sendirian. Udah nggak apa-apa, terbunuh nggak apa-apa. Ternyata apa? Dalam hatinya hanya ingin disebut pemberani.
Maka apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau, bohong. Ternyata engkau berperang bukan untuk apa? Allah, tapi engkau berperang hanya untuk manusia. Engkau hanya ingin disebut seorang yang pemberani. Yang kedua yaitu seorang, ya. Kemudian kata Allah, Pak, faqad qil, maka telah dikatakan kepadamu engkau si fulan pemberani, si fulan pemberani, si fulan pemberani. Ya, tuh keinginanmu, engkau sudah disebut pemberani sudah. Ya, engkau hanya mendapatkan apa? Ganjaran dunia saja. Apa yang engkau harapkan dalam hatimu ketika engkau pergi berperang, yaitu seorang yang pemberani. Sudah engkau dapatkan itu kata Allah. Kemudian fa'ulqiya finnar, dia dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Padahal orang yang berperang di jalan Allah pahalanya luar biasa. Maka tidak ada keikhlasan dalam ibadah akan menyebabkan dia masuk neraka. Kemudian yang kedua yaitu rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, kemudian dia membacanya dan diberitahukan bahwasanya nih orang yang membaca Al-Qur'an itu pahalanya, ganjarannya seperti ini, seperti ini. Dan dia tahu ganjaran dari membaca Al-Quran itu ini. Tapi ternyata dia hanya ingin mendapatkan sebagian daripada dunia. Kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kau telah lakukan di dunia? Ya Allah, aku membaca Al-Quran. Ya, kemudian apa? Aku mempelajari Al-Quran. Aku mengajarkan Al-Quran. Ya, hanya karenamu ya Allah. Aku korbankan waktu hanya untukmu ya Allah. Untuk mempelajari agamamu ya Allah. Ya, untuk mempelajari Al-Quran. Akan tetapi apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Ya, sesungguhnya engkau belajar membaca, kemudian apa? Mengajarkannya liuqalu alim, hanya ingin disebut alim, hanya ingin disebut qari, hanya ingin disebut ini dan itu. Ya, maka hati-hati. Ya, ternyata yang pertama kali dimasukkan ke surga, ke neraka itu bukan orang-orang yang pelaku maksiat. Ternyata rata-rata orang-orang yang melakukan amal soleh, tapi ternyata di situ mereka harapkan bukan pahala akhirat, tapi mereka menginginkan pahala dunia. Waliyadzubillah. Dan yang terakhir itu orang yang bersedekah dengan hartanya. Apa yang kau lakukan dengan hartamu? Dia mengatakan, ya Allah, aku bersedekah dengan hartaku ini dan itu. Kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau bersedekah menginfakkan hartamu hanya ingin disebut apa? Hanya ingin disebut dermawan. Maka orang-orang sudah menyebutmu dermawan, orang-orang sudah menyebutmu qari, orang-orang sudah menyebutmu syahid, pemberani. Ya, semuanya sudah engkau dapatkan, kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Wajibnya kita membenarkan dan memperbaiki niat kita dalam setiap bentuk amal ibadah apapun. Karena syarat diterimanya amal ibadah harus dibarengi dengan keikhlasan, ya, dan dengan niat yang benar dalam hati kita. Karena Allah melihat niat dalam hati, bukan melihat bagusnya amalan kita. Ya, bagusnya amalan kita menurut pandangan manusia belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas niat hati. Ya, maka perbaiki. Ya, maka perbaiki. Kemudian, jadi itulah keutamaan menuntut ilmu. Ya, keutamaan apa? Ikhlas dan apa? Ikhlas dan niat. Ya, keutamaan ikhlas dan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita bisa memperoleh niat atau keikhlasan? Maka semua itu bisa kita peroleh dengan ilmu. Tak mungkin seseorang itu mampu melawan riyaknya, melawan ujiannya kalau tidak dengan ilmu. Tidak akan mudah orang yang diberikan ujian oleh Allah tanpa ilmu. Atau ibarat kita sekolah saja sih, ya, orang yang diberikan ilmu mudah tidak menjalaninya? Mudah. Setidaknya apa bisa jawablah. Tapi orang yang tidak diberikan ilmu atau belum mendapatkan ilmu, mau ujian itu jangankan apa? Jangankan dia mau menjawab. Ya, faham soalnya saja tidak paham. Bagaimana mau menjawab soalnya? Maka contoh ketika ujian sekolah saja ya tadi seperti itu.
Apalagi kalau apa? Apalagi kalau ujian Allah, tanpa ilmu mustahil. Dan ingat ya, penyakit riya ya, itu adalah ujian dari Allah dan tidak bisa kita hadapi kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah salah satu di antara cara untuk kita melawan ujian yang Allah berikan kepada kita berupa riya. Dan Allah berikan keutamaan yang sangat luar biasa kepada kita kalau kita menuntut ilmu. Salah satu di antara keutamaannya yaitu ternyata orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Jadi beda orang bodoh dengan orang yang berilmu, beda. Dan yang mengatakan ini bukan ustaz, bukan kiai, bukan syekh, bukan manusia. Yang mengatakan ini adalah Rabbul Alamin, Rabb kita semuanya. Ya, yang mengatakan itu Rabb kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Beda mereka itu. Beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Maka hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Ya, jadi orang yang punya akal sehat itulah orang yang akan menerima pelajaran. Orang yang tidak mau menerima pelajaran, terutama nasihat agama, berarti apa? Nah, itu lawan kata daripada sehat. Benar. Itu yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Kalau dalam bahasa syari. Jadi kalau misalkan kita jangan ke sini, oh berarti kalau jangan ke sini ya ke sana. Itu namanya mafhum mukhalafah. Ya sama. Hanya orang-orang yang memiliki akal sehat yang akan belajar dan akan memahami. Kalau orang yang tidak punya akal sehat, dia tidak akan memahami dan tidak akan mengambil pelajaran dari nasihat atau pelajaran ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia melalui rasulnya. Ya. Maka keutamaannya itu orang yang bodoh dan orang yang berilmu tidak sama. Orang jahil dengan orang alim tidak sama. Kemudian yang kedua keutamaannya yang berilmu itu Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajat dia. Tidak mungkin tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Minimal kita punya satu ilmu dari ilmu syariat, membaca Al-Qur'an saja. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain, diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau kita memiliki ilmu yang banyak, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu adalah salah satu di antara kunci untuk kita mendapatkan sesuatu amunisi atau perlawanan ketika kita terjangkit penyakit. Ya, bukankah kiai, ustadz, syekh atau siapapun itu yang punya ilmu, dia juga pernah merasakan lapar? Lapar tidak kira-kira? Lapar tidak? Lapar. Apakah orang yang alim, beda dengan orang yang dengan orang yang jahil dalam masalah perperutan? Ya, sama, butuh makan. Ya, tapi orang alim dengan orang yang jahil, kalau dalam masalah menahan ya lapar dan haus berbeda. Seperti puasa. Kalau orang yang punya ilmu, ya dia akan mampu menahan lapar dan hausnya dan hawa nafsunya, sehingga dia kuat sampai nanti waktu maghrib. Tapi orang yang tidak berilmu, ya dia akan berusaha bagaimana caranya mencari tempat untuk bisa makan dan minum. Ya, maka tadi begitupun kita, ya riya dan yang lainnya akan terjangkit kepada semua orang. Maka untuk menghadapi itu butuh ilmu. Ustadz, kiai, syekh, siapapun akan terkena penyakit itu atau akan diuji dengan penyakit itu. Ya, akan tetapi Akan tetapi dengan ilmu maka akan terjaga dari semua itu. Maka nanti ada keutamaannya kembali, ya ada keutamaannya lagi, bahwasanya ilmu itu akan menjaga kita. Ilmu akan menjaga kita. Baik. Kemudian apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang tentang Nabi Muhammad, bahwasanya wahai Muhammad, katakan Rabbi zidni ilman. Nabi saja masih suruh belajar. Siapa kita? Nabi bukan? Ya. Ulama juga bukan?
Ya, kiai juga belum, insya Allah ya, kiai kabehannya. Ustadz dan yang lainnya atau berilmu saja masih sedikit. Kenapa kita tak mau menuntut ilmu? Merasa cukup, geus nyaho urang mah misal apa yang dia tahu, tapi tak mau beramal. Puncak daripada ilmu itu khasyatullah, takut kepada Allah, menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau ternyata geus nyaho urang mah saya sudah tahu tentang ilmu itu, tapi ternyata masih meninggalkan perintah Allah, bohong, masih jahil. Maka benar kata siapa? Kata para ulama, al-alimu man khasyya rabbahu wa in qalla ilmuhu. Orang alim itu yaitu orang yang takut kepada Allah sekalipun ilmunya sedikit. Ya. Dan orang yang jahil itu orang yang tidak takut kepada Allah sekalipun banyak ilmunya. Kita lihat lulusan S1, S2, S3 misal, tapi ternyata masih tidak takut kepada Allah, jahil. Ya, jahil. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan, jahil. Jahil. Ya, Allah memerintahkan ini, Rasulnya memerintahkan itu, dia tinggalkan, jahil. Tapi orang yang sedikit seperti bapak-bapak misalkan, yang didengar dari ilmu dari ustadz, dari kiai, dari syekh misalkan, dia dengar kemudian diamalkan, maka itulah orang alim. Kenapa dia mengerjakan itu? Karena takut kepada Allah. Ya, maka semoga kita semua menjadi alim, yang mana kita mampu mengerjakan amal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang alim takut kepada Allah dan orang jahil tidak takut kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, annahu irthul anbiya. Ilmu itu ternyata warisannya para nabi. Siapa yang ingin mendapatkan warisan? Semuanya pasti mau. Ketika ditanya siapa yang mau warisan, ngacu. Pernah terjadi pada saat itu, hei lihat, kata Abu Hurairah di dalam riwayatnya, mau tidak tuh Muhammad sedang membagikan warisannya. Ya, tuh, nah Muhammad sedang membagikan warisannya di mana? Di masjid, datang semuanya. Ya, datang semua. Ketika membagikan warisan datang semuanya, karena yang terbesit atau yang terlintas di dalam pikiran manusia ya warisan itu berupa harta. Datang semua. Setelah datang, mana yang bagi warisan? Nggak ada. Ya, siapa yang bagi warisan? Katanya Muhammad sedang bagi warisan, mana warisannya? Lah, apa kata Abu Hurairah, apa kata sahabat yang lain? Innal anbiya, ya, sesungguhnya para nabi dan rasul, atau innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu ya pewaris para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi keutamaan yang selanjutnya, ternyata ilmu itu adalah warisan para nabi. Jadi ada orang yang ketika membagi warisan ya ramai, tapi ternyata ketika melihat tidak ada warisan yang dibagikan, ternyata apa? Ternyata pada bertanya, mana warisannya? Ternyata apa? Warisan itu warisannya bukan harta, tapi warisan para nabi, yaitu ilmu. Ya. Nah, itu yang terjadi di zaman Nabi. Ketika diberitahukan orang yang sibuk dengan urusan perdagangan, hei sini semuanya. Tuh Muhammad sedang membagikan warisannya. Ketika datang sepi, mana? Cuman ada yang sedang halaqah ilmu, duduk mendengarkan ilmu agama, nggak ada. Ya itulah warisan Nabi, kata para sahabat. Maka di sini warisan yang kita peroleh atau kita dapatkan saat ini ternyata itu adalah warisan Nabi. Kita sekarang ini di abad keberapa? Di abad ke-15. Abad ke-15. Ya. Kita sudah di abad ke-15 masih mewarisi warisannya Nabi. Berarti abadi itu warisan para nabi dan rasul. Kalau warisan manusia kira-kira habis apa tidak? Habis. Ya. Jangankan tahunan, ya. Seminggu aja udah habis. Sehari habis. Kunaon habis teboga itu diwariskan. Ya, boga 1000 2000 doang. Baik. Jadi itulah warisan para nabi. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Man salaka sabilan yabtaghi fihi ilman sahadallahu lahu tariqan ilal jannah." Ingat, warisan nabi itu ternyata bukan dunia. Warisan nabi itu yaitu jalan menuju surga. Jadi siapa yang menempuh suatu jalan
di mana di situ dituntut untuk menuntut ilmu atau dia cari untuk menuntut ilmu, maka dia telah mendapatkan warisan Nabi, yaitu berupa surganya Firdausil A'la. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Siapa yang tidak mau mendapatkan itu? Ya, warisan dunia lenyap, tapi warisan akhirat kekal abadi. Maka warisan Nabi surga, wa innal malaikah latadha ajnihataha litalabil ilmi. Sesungguhnya para malaikat dia akan membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Karena mereka atau karena para malaikat ini ridho kepada penuntut ilmu. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu diridhoi oleh malaikat. Bahkan saking ridhonya membentangkan sayapnya. Dan sayap yang dibentangkan oleh para malaikat mendatangkan rahmat, kasih sayang dan ketenangan, kenyamanan kepada penuntutnya atau kepada orang yang sedang menuntut ilmu tersebut. Saking ridhonya para malaikat. Dan kalau sudah ridho para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu, maka akan dimohonkan ampun oleh malaikat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu kulla syai'in. Bahkan bukan hanya malaikat yang memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu, bahkan semua makhluk Allah akan memohonkan ampun untuk kita. Di dalam riwayatnya kullu syai'in, segala sesuatu, hatta hitan fil ma, sampai sampai hitan yang di air ikan yang ada di laut, yang ada di mana saja air. Dan ikan ini disebut ikan paus, ya, ikan yang besar. Maka kata para ulama, bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun akan memohonkan ampun untuk Untuk orang yang menuntut ilmu. Wal 'alimu 'ala 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ya, diperumpamakan orang yang berilmu itu seperti seperti bulan, dan orang yang awam tidak tahu seperti apa, seperti bintang-bintang. Ya, bintang banyak atau tidak? Banyak. Tapi cahaya yang menerangi kalau malam hari, bintang apa bulan? Bulan. Ya, maka itulah keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, jadi orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah beda. Ingat ya, ternyata ada peribahasa ahli ibadah, ahlul ilmi. Orang yang berilmu dan orang ahli ibadah beda. Orang berilmu itu dia mampu memberikan cahaya kepada orang lain atau kepada yang lain. Tapi ahli ibadah hanya untuk diri. Hanya untuk diri. Ya. Jadi orang yang berilmu itu memberikan ilmu kepada orang lain, tapi ahli ibadah hanya untuk dirinya saja. Ya, maka keutamanya pun berbeda. Ya, dan ahli ibadah dengan orang yang jahil pun berbeda kedudukannya. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi. Ya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak mewarisi harta, emas ataupun perak. Wa innama warathul ilma faman akhada bihadhin wafir. Yaitu para nabi hanya mewarisi ilmu, dan barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang sangat banyak dan sangat besar. Jadi warisan yang terbesar adalah warisan para nabi dan rasul. Dan warisan para nabi dan rasul bukan harta, emas ataupun perak, tapi ilmu. Ya. Baik. Yang selanjutnya, annahu yabqa wal mal yanfi. Ingat, ternyata ilmu itu kekal dan ternyata harta mah hilang. Baik, coba kita perhatikan. Abu Hurairah adalah sahabat yang miskin. Dia tidak punya makan, bahkan pernah kelaparan. Akan tetapi kelaparan yang dia rasakan, kemiskinan yang dia rasakan, tak menjadikan namanya hilang di telan masa. Namanya sampai sekarang terkenal di mana-mana. Bahkan kalau kita mendengarkan atau membaca hadis, maka periwayat hadis yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Ya, disebutkan biasanya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sampai sekarang 1400 tahun sudah berlalu, ternyata namanya masih harum. Maka ternyata ilmu menjaga diri kita, bahkan setelah kita meninggal pun nama kita akan terkenal dan terkenal. Para ulama sampai sekarang, Masya Allah, ya, tapi harta sudah hilang begitu saja. Ya, apa kata Rasulullah SAW?
idza matal insanu inqata'a 'amalu illa min ihdatsy tsalas. Kalau seorang anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, hartanya yang dia gunakan untuk bersedekah selama ketika dia hidup, ya. Kemudian jadi amal jariah, digunakan harta itu untuk membangun sesuatu yang kekal, ya, yang lama sampai dia meninggal pun, maka apa? Maka itu yang akan menjadi sahabat dan teman dia, jadi amal jariah untuknya. Ya, membangun masjid, membangun majelis, membangun pondok, membangun jalan yang sampai digunakan, mewakafkan kebun, mewakafkan tanah yang digunakan untuk jalan sampai hari kiamat akan jadi amal jariah. Tuh, terputus amal kita kecuali itu. Kita beramal misalkan 1 saja, atau tadi misalkan kita beramal air diebor, kemudian sampai kiamat masih ada itu air, jadi amal jariah. Kita sudah meninggal terus aja amal mengalir. Jadi hukum asalnya amal ketika kita sudah meninggal itu terputus. Semua amal, sholat sudah nggak ada, pahala sholat lagi ketika sudah meninggal. Ya, kemudian haji sudah nggak ada pahala haji lagi ketika sudah meninggal, sudah terputus pahalanya amal. Ya, bahkan ketika kita tidak berangkat haji saja sudah. Tapi ketika kita bersedekah, kemudian apa yang kita sedekahkan masih digunakan, maka itu yang akan terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal. Ya, orang makanya jangan terkadang kita pelit untuk mewakafkan sebagian tanahnya mungkin untuk ngebor misalkan, atau untuk bikin jalan misalkan, atau untuk bikin majelis, atau mungkin untuk bikin masjid, atau mungkin untuk apa saja yang kira-kira itu bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena harta yang kita kumpulkan saat ini untuk kita atau untuk orang lain. Kalau untuk kita, maka silahkan berikan di jalan Allah. Tapi kalau untuk orang lain, silahkan pegang erat-erat. Tapi nanti kalau sudah meninggal akan berpindah kepemilikan. Ya, maka silahkan. Harta itu untuk siapa? Untuk orang lain atau untuk diri kita. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu. Ini ilmu. Kita punya ilmu sedikit, kita ajarkan kepada anak kita, terutama kepada istri kita, keluarga kita, diamalkan oleh mereka, kita meninggal terus mengalir. Anak kita Allahu Akbar sholat, ternyata kita yang mengajarkan. Anak kita baca bacaan sholat, kita yang mengajarkan. Terus dipakai sampai mereka meninggal, terus jadi amal jariah. Mereka mengajarkan lagi kepada cucu kita mengajarkan lagi kepada cucunya, masya Allah, terus sampai pada akhirnya kita meninggal, terus beramal ilmu yang kita ajarkan kepada anak kita. Maka ilmu akan menjadi amal kita. Dan yang terakhir itu doa anak soleh, ya, yang akan menjadi menjadi bekal kita. Jadi yang mendoakan kita di dunia, ya, atau setelah kita yang mendoakan kita, ya, rata-rata orang tua dan anak kita. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita berharap yang mendoakan kita nanti ketika kita meninggal, anak kita yang mendoakan. Ya, kalau misalkan kita tidak menjadikan anak kita soleh, maka lantas siapa yang mendoakan kita? Ya, kebanyakan ya, lobaan. Terkudu khawatirnya, lobaan mendoakan, diundang. Baik. Maka dari itulah keutamaan menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sangat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Harta akan kita yang menjaganya, tapi ilmu yang menjaga kita. Harta kita yang menjaga, ilmu akan menjaga kita. Itu keutamaan menuntut ilmu. Baik, itu saja mungkin pembahasan kita tentang ilmu. Intinya ilmu harus kita amalkan, ya. Setelah kita berilmu, kita amalkan ilmu, insya Allah nanti kita akan membahas tentang keutamaan mengajari atau mengajak orang kepada kebaikan. Jadi jangan malu-malu nanti. Setelah kita mengetahui keutamaan ilmu, jangan malu-malu ketika kita sudah mendengar ilmu, kita ajak, kita amalkan, kemudian kita ngajak orang untuk berilmu, insya Allah, atau untuk melakukan apa yang kita tahu, insya Allah pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Insya Allah kita nanti bahas di pertemuan selanjutnya. Cukup insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, kemudian diberikan oleh Allah keberkahan, ya, kemudian diberikan oleh Allah kemudahan untuk beramal dari ilmu yang kita
cari saat ini, dan semoga kita dikumpulkan di surga yang Firdausil A'la sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihada fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.